Dari mana? Dari lendang berduri. Gimana hukumnya orang beraliran Wahabi jadi imam dalam solat? Masya Allah. Saya baca dalam sebuah buku bahawa paham mereka itu bertentangan dengan tauhid. Untuk maklum, paham Wahabi itu adalah paham tajsim dan tasbih. Tajsim artinya menyatakan Allah itu bertubuh. Memang gitu. Yang menyatakan Allah itu bertubuh. Punya muka, punya tangan, punya kaki, bahkan jari-jari kaki, jari tangannya ada. Bahkan sampai anak lidahnya juga ada. Bibirnya ada Allah. Jadi Tuhan itu bertubuh, tajsim, nanya paham tajsim. Dan tak paham tasbih artinya Tuhan sama dengan makhluknya. Allah duduk di aras dan Allah turun ke langit-langit ke bawahnya, bahkan turun ke bumi pertiga malam. Kalau kita turun rahmatnya, Allah bersemayam di aras, artinya Allah kuasanya sampai ke aras. Allah punya wajah, artinya zatnya Allah. Tangan Allah artinya kekuasaan Allah. Bukan Allah bertubuh, bukan Tuhan sama dengan makhluknya. Paham seperti ini bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa jadi membawa kepada kesyirikan. Tidak bertauhid. Nauzubillah min dzalika. Kemudian paham Wahabi mengatakan orang yang bermadzhab itu musyrik. Orang tasawuf itu sudah haram, dosa. Ya Allah. Tasawuf itu musuh agama. Harus diperangi, dibunuh orang bertasawuf. Na'udzubillah min dzalika. Okey. Demikian. Lah mau kita beriman pada orang demikian pahamnya, keyakinannya. Mungkin tak mau kita. Okay? Oleh kerana itu, pilih-pilih orang jadi imam. Anda dindang duri. Di mana pasnya kalau kita pasang niat di dalam kita mengerjakan solat, maka di dalam takbiratul ihram atau di saat lafaznya diucap. Masya Allah. Okay. Untuk kita sama maklum, apa arti niat? Niat artinya qasdu syai'i muqtarinan bifi'li, menuju sesuatu, meninggalkan sesuatu dengan langsung diiringi dengan perbuatannya. Maka kalau kita solat, niat kita dalam lafaz Allahu Akbar, karena itu adalah amalan pertama yang wajib. Takbiratul ihram, di situ kita pasang niat kita dalam lafaz Allahu Akbar, bukan waktu membaca lafaz solat, usalli solat, bukan. Di saat kita mengatakan Allahu Akbar, lidah mengucapkan Allahu Akbar, hati menyatakan aku solat pada isya, aku solat pada subuh. Okay? Dalam niat harus yang tiga ini harus ada. Qasad, ta'rud, ta'yin. Aku solat, kemudian ta'rudnya padu, kemudian ta'yinnya umpama isya atau subuh. Ini yang wajib, yang tiga ini dalam niat. Juga amalan yang lain, umpama kita berwudu, kita berniat pada saat kita basuhan pertama yang wajib, basuh muka, situ kita berniat berwudu. Kalau kita mandi junub, mandi haid, kalau kita menuangkan air pertama di atas kepala kita, situ kita berniat mandi haid, mandi junub, mandi nifas, gitu seterusnya. Selalu kita
berniat pada amalan pertama dari pekerjaan yang kita lakukan, ibadah kita lakukan. Apa tujuan daripada niat? Tujuan niat adalah dengan niat sahnya ibadah. Okay? Namal a'malu bin niat, punya sahnya ibadah karena niat. Apa tujuan niat? Bedakan mana yang ibadah dengan mana yang tidak ibadah. Dan juga bedakan tingkatan ibadah. Ada yang wajib, ada yang sunat. Okay? Maka kalau berwuduk wajib niat. Tapi kalau mandi biasa wajib niat enggak. Cuci pakaian wajib niat enggak. Okay? Bercebok setelah BAB berniat enggak wajib. Okay? Itu adalah adat kebiasaan. Yang kedua, tingkatan niat, tingkatan amal ibadah. Ada yang padu, ada yang sunat, maka perlu ada niat. Apa kita padu atau yang sunat? Sama dengan zakat. Kalau kita ada berniat zakat, maka apa yang kita keluarkan itu bukan zakat, sedekah biasa. Itu perlu ada niat sehingga membedakan mana yang padu, mana yang sunat, dalam ibadah kita. Itulah tujuan kita berniat. Di mana letak niat? Di dalam hati, bukan yang di lapas. Yang dalam hati itulah niat kita. Demikian, mudah-mudahan kita mengerti, faham tentang di mana, kapan kita berniat solat. Di dalam lafaz Allahu Akbar. Sunat membaca lafaznya, usollinya sunat. Niatnya yang wajib pada saat membaca Allahu Akbar, takbiratul ihram. Demikian mambat.